Badarawuhi adalah sesosok orang yang digambarkan sebagai penari di dalam cerita KKN di Desa Penari. Sosok ini digambarkan sebagai seorang yang memakai kebaya berwarna hijau, layaknya seorang yang hendak melangsungkan pernikahan. Tapi di balik sosok Badarawuhi ini ada cerita yang melatar belakangi dari terbentuknya sosok Badarawuhi, yakni cerita mengenai calon arang. Apakah hubungan calon arang dengan cerita kemunculan Badarawuhi ini? Simak dan jangan di skip, nanti kita bahas di video ini. Langsung ke intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Dimas Asihan. Ya, gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu sehat, selalu dilimpahkan rezekinya, diberikan keberkahan di dalam rezekinya, selalu dimudahkan segala urusan-urusannya, dan tak lupa semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, di video ini gua akan menjelaskan di sesi kupas misteri tentang asal usul dari Badarawuhi. Tentunya dari kalian sudah banyak yang kenal dengan sosok ini ya. Apalagi di narasi tadi sudah ada sedikit cuplikan tentang gimana apa yang melatar belakangi kemunculan dari Badarawuhi ini, teman-teman. Jadi video lengkapnya kalian tonton ini, jangan di skip ya. Ini akan menjadi video yang panjang ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi nih, ini dia ceritanya. Jadi teman-teman, kisah ini dituturkan oleh Ki Singoranu kepada pemuda yang bernama Surologo, teman-teman. Kita bahas tentang Surologo ini dulu. Surologo adalah seorang pemuda pemimpin dari regu pasukan dari Pasuruan, teman-teman. Kala itu Surologo sedang mencari pasukan rombongan dari Pasuruan yang akan menuju ke Blambangan, teman-teman. Sebelum mencari pasukan ini, terlebih dahulu Surologo ini sudah meminta izin kepada Aryo Niti Diningrat ya, untuk mencari pasukan ini. Kemana sebenarnya? Kok tidak sampai ke Blambangan? Sudah lama, teman-teman. Dicarilah tuh kan oleh si Surologo ini. Dicari sudah sampai 7 hari pencarian menggunakan kuda, teman-teman. Dan jejak terakhir dari rombongan Pasuruan ini berada di selatan Gunung Raung, teman-teman, di hutan tuh. Jejak terakhirnya tuh di hutan dari kaki Gunung Raung, teman-teman. Setelah lama mencari, Surologo ini melihat satu pemukiman, teman-teman. Didatangi dan ditanya perihal apakah masyarakat di sini melihat rombongan pasukan bawahannya ini, teman-teman. Ditanya, tetapi anehnya ya, masyarakat ini menyarankan Surologo untuk tidak meneruskan perjalanannya mencari rombongan dari anak buahnya ini. Kenapa ya? Kok dilarang gitu? Setelah Surologo ini bertanya lebih dalam, karena Surologo yang terus mendesak ya, akhirnya para warga ini memutuskan untuk menyerahkan Surologo ini kepada pemimpin desa, yaitu Ki Lurah Singoranu. Setelah bertemu dengan Ki Lurah Singoranu ini,
Kemudian Surologo ini bertanya banyak hal dan diceritakanlah oleh Ki Singoranu tentang keanehan-keanehan yang terjadi di sekitar itu, teman-teman. Semua ini bermula pada satu orang wanita yang sakti kala itu, teman-teman, bernama Ratna Nareh. Siapa Ratna Nareh ini? Kita masuk ke ceritanya yang dituturkan oleh Ki Singoranu. Menurut penuturan dari Ki Singoranu, ada banyak keanehan yang terjadi di hutan tempat ia memimpin, teman-teman. Nama dari kampungnya itu adalah Wonokromo, ya. Dan kejadian ini berlangsung pada tahun 1300-an, yang dimana nama desa itu masih bernama Wonontoro, teman-teman. Nah, Ki Singoranu mulai menjelaskan pada awalnya kekalahan Dayu Datu Rangda Natenggirah atau yang lebih dikenal dengan Calon Arang, ya. Ini menyisakan duka yang sangat mendalam bagi puluhan muridnya, teman-teman. Namun ya, bukan cuma duka yang mendalam yang mereka rasakan, tetapi penyiksaan oleh masyarakat desa dan juga para prajurit dari Prabu Erlangga, teman-teman. Kenapa puluhan muridnya ini disiksa? Karena sebelum kejadian penyiksaan itu, puluhan muridnya beserta calon arah ini melakukan suatu upacara yang sakral, yaitu menyebarkan wabah ke negeri Daha atau yang sekarang menjadi Kediri, teman-teman. Disebarkan wabah tuh, dan separuh dari penduduk negeri itu meninggal dunia, teman-teman, dengan kondisi yang mengenaskan lah. Itu tiba-tiba ya, dari mulai anak kecil, dewasa, orang tua tuh tiba-tiba mutah darah, teman-teman. Dan dari darahnya itu, dari mulutnya keluar duri-duri tajam. Siapa yang tidak sakit ketika seperti itu ya? Nah, dan setelah mutah darah itu ya, meninggal dunia tuh semua masyarakat yang terkena sihir oleh calon arang ini, teman-teman. Setelah kalahnya calon arang, puluhan muridnya ini pun ikut lemas, teman-teman. Ketika titik lemah dari ilmunya ini diketahui oleh Mpu Baradah dan dihapus tuh, ilmunya tuh dihapus. Jadi kebalnya, teknik perubahan wujudnya yang menjadi sosok makhluk tinggi besar yang matanya mau keluar itu ya, itu dihapus, teman-teman. Mantra-mantranya itu dihapus semua dan mereka disiksa oleh masyarakat Daha dengan cara dipukul tuh mereka, ya kan, dipukul. Dan yang paling mengerikan itu tahu pedang ya, pedang sajam tuh di lehernya, teman-teman, dihujami sajam. Seluruh badannya tuh dihujami sajam, yang kala itu sudah tidak ada ilmu kebal yang menyertai murid-muridnya ini. Ya mereka bisa apa kan ya, di babi buta seperti itu? Ya jelas mereka semua mati. Namun ya, ada namunnya nih, yang penduduk Daha tidak ketahui ya kala itu, ada 5 orang dari muridnya ini yang sedang dibantai. Ada 5 orang yang berhasil kabur, teman-teman. Nah, 4 orangnya dari murid ini, 4 orang ini memilih kabur ke Pulau Dewata Bali. Nah, salah satu dari muridnya ini bernama Ratna Nareh, berusia 17 tahun dan merupakan satu-satunya murid termuda dari calon arang. Ratna Nareh ini tidak memilih untuk kabur ke Bali, tetapi ia memutuskan menerobos hutan negeri Daha kala itu ya. Ratna Nareh ini terus berjalan ke arah timur, melewati Gunung Kawi, melintasi Bromo, dan terus masuk ke timur, teman-teman. Di hutan timur itu terus masuk saja, tidak mau berhenti tuh Ratna Nareh.
Nah, yang menjadi ngerinya lagi ya, lima-limanya murid yang berhasil kabur ini membawa serta lontar-lontar kuno ajaran dari calon arang. Nah, sedikit penjelasan tentang lontar ya. Lontar ini sejenis tulisan ya yang ditulis di apa kayak daun gitulah ya. Ditulis di daun dan berisikan mantra-mantra kuno. Mantranya ini sebenarnya baik teman-teman. Tantra Bhairawa seperti halnya Empu Baradah, tetapi diselewengkan oleh Dayudatu Rangda Napenggirah atau calon arang ini teman-teman. Tantra ini yang aslinya baik diselewengkan dan menjadi ilmu Pangiwa, dan yang disembah oleh si calon arang ini bukanlah Sang Hyang Widi atau Tuhan, tetapi Betari Durga, Dewi Durga. Dewi Durga itu siapa sih ya? Dewi kehancuran atau apa gitulah. Pokoknya itulah. Ratna Nareh yang berjalan di hutan tidak henti-hentinya mempelajari lontar-lontar kuno yang ia bawa serta teman-teman. Di sepanjang jalan pula nih ya, Ratna Nareh ini terus bergelut dengan jin-jin dengan lelembut yang ada di hutan, sehingga mereka ini takluk kepada Ratna Nareh. Dan seiring berjalannya waktu, berkat lontar-lontar yang Ratna Nareh pelajari ini, awet muda tuh dia, tidak bisa menua, tidak ada menunjukkan tanda-tanda penuaan tuh tidak ada teman-teman. Gila nggak tuh? Akibat mempelajari mantra abadi itu tidak ada penuaan, yaitu berkat jin ya. Nah, keempat muridnya yang kabur ke Bali ini kemungkinan sekarang yang dikenal sebagai Leak Bali itu adalah keempat muridnya yang mempelajari lontar kuno dan meneruskan warisan dari calon arang. Nah, cerita ini tuh berfokus ke Ratna Nareh tadi. Setelah awet muda ini kan ya, tuh 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun pun berlalu, dan sampai di tahun 300-an inilah Ratna Nareh tiba-tiba mempunyai keinginan untuk keluar dari hutan untuk bertemu dengan manusia. Nah, untuk apa sebenarnya Ratna Nareh ini bertemu dengan manusia? Tentunya bukan suatu tujuan yang baik, teman-teman. Setelah menceritakan ini tuh ya, aslinya tuh Ki Singoranu yang menceritakan kepada Surologo ini agak berat sebenarnya menceritakan kisah ini, karena ini akan berdampak pada Surologo itu sendiri ketika mendengar cerita ini, teman-teman. Nah, balik lagi tuh ke Ratna Nareh. Menurut penuturan Ki Singoranu, setelah itu Ratna Nareh itu keluar, teman-teman, dan terus berjalan, teman-teman, sehingga ia menemukan satu desa yang kala itu bernama Wonontoro dan sekarang ditempati oleh Ki Singoranu. Masuk tuh Ratna Nareh ke desa itu, teman-teman. Warga-warga penduduk desa yang kala itu tidak pernah terkunjungi, tidak pernah mendapat kunjungan dari orang luar, itu merasa agak gimana ya, kaget mungkin dengan kedatangan Ratna Nareh. Karena Ratna Nareh ini usianya 17 tahun, cantik jelita, muda gitu kan ya. Siapa yang tidak terpesona dan kaget karena melihat wanita sendirian di hutan, teman-teman. Kala itu ya, desa Wonontoro masih dilurahi dengan seorang bernama Macan Sikep. Macan Sikep ini adalah lurah yang dibilang gimana ya, jahat tuh. Macan Sikep ini jahat, gemar menodai gadis-gadis, teman-teman. Wanita-wanita itu digodai lah, kasarannya tuh hasrat liarnya terhadap wanita itu sangat membara, teman-teman. Bahkan ia tidak ragu tuh menodai istri orang, teman-teman. Nah, kala itu ya, masyarakat tuh tidak bisa
melawan Macan Sikep karena Macan Sikep ini memelihara begitu banyak begundal. Gila tuh, lurah melihara begundal. Nah, kabar dari masuknya Ratna Nareh ke desa Wonontoro kala itu cepat menyebar teman-teman, dan sampai ke kuping Macan Sikep. Macan Sikep ini lalu berjalan menyusuri desa mencari keberadaan Ratna Nareh, dan ia melihat wanita itu sedang ngaso atau istirahat di kayak warung gitulah di desa tersebut. Setelah disamperin dan bertemu dengan Ratna Nareh, kemudian Macan Sikep ini mengajak bicara Ratna Nareh. Inti dari percakapan yang dilakukan Macan Sikep terhadap Ratna Nareh, yakni Macan Sikep mengajak Ratna Nareh untuk bermalam di rumahnya, dan Ratna Nareh pun menyetujui ajakan dari Macan Sikep. Nah, setelah obrolan itu, berangkatlah Ratna Nareh dan Macan Sikep ini ke rumahnya Macan Sikep. Berangkat dan sampai di sana, waktu demi waktu pun berlalu dan sampai malam hari teman-teman. Malam hari pun tiba nih. Setelah malam hari tiba ini, Ratna Nareh tidur di kamar yang sudah disediakan oleh Macan Sikep. Dia tidur di sana, sangat pulas tuh Ratna Nareh tidur di kamar itu, karena kan di hutan itu dia tidur hanya beralaskan kadang daun-daun, kadang di bebatuan, kadang di pohon, duduk ungkang-ungkang. Itu kunti ya. Nah, seperti itulah cara tidur Ratna Nareh di hutan teman-teman, dan ia pun merasa senang kala itu tidur di tempat yang nyaman lagi seperti manusia-manusia pada umumnya. Nah, pada saat tidur ini tengah malam ya, jadi ya pada waktu tengah malam ini si Macan Sikep hendak menerobos masuk ke kamarnya Ratna Nareh dengan cara mencongkel pintu kamarnya. Saat itu ditemani dua orang bawahannya, begundal-begundal juga tuh, ditemani dua orang bawahannya ini. Macan Sikep melancarkan aksinya. Mindik-mindik tuh diam-diam menuju kamarnya Ratna Nareh. Di depan pintu tuh diam dan dicongkel secara perlahan. Nah, pada waktu nyongkel ini ya, sudah hampir setengah badannya itu masuk. Macan Sikep ini sudah hampir masuk teman-teman. Nah, pada waktu setengah badannya ini hampir masuk, Macan Sikep terpental ke belakang dengan sangat keras dan sangat jauh teman-teman. Saat terpental ini ya kan, Macan Sikep tiba-tiba mengeluarkan darah. Jadi terpental, jatuh dan muntah darah. Setelah itu ya, dari matanya, kupingnya, hidungnya tuh mengeluarkan darah semua teman-teman. Nah, tubuhnya ini kayak kena pisau, jadinya tuh seluruh sekujur tubuhnya ini mengeluarkan darah teman-teman. Dan seketika itu juga Macan Sikep dengan kondisi berdarah-darah semuanya. Meninggal tuh Macan Sikep. Habis. Ini semua terjadi karena Ratna Nareh itu tidak bodoh teman-teman. Ratna Nareh karena yang usianya itu sudah 300 tahunan, sangat sakti tuh dia. Dia pun mengetahui niatan jahat dari Macan Sikep, dan itu ruangannya itu sudah dibentengi gaib, di pagar gaib teman-teman. Nah, pada waktu itu ya, karena ruangannya yang sudah dibentengi gaib, jadi Macan Sikep pun terpental. Kemudian dua orang bawahannya ini kabur teman-teman. Satunya itu kabur langsung membunyikan kentongan tanda peringatan bahaya. Dibunyikan tuh, bahaya bahaya gitu kan, sambil teriak itu. Nah, satu orangnya itu hanya terduduk lemas di samping jenazah Macan Sikep. Pada waktu itu warga yang mendengar kentongan itu dibunyikan itu berkumpul
di rumahnya Macan Sikep, dan ia menyaksikan kalau Macan Sikep itu sudah tewas. Jadi warga ini mengerubungi jasad Macan Sikep. Nah, posisinya pada saat itu, pada saat Macan Sikep terpelanting gini kan, mental, itu tidak tahu Ratna Nareh. Dan Ratna Nareh ini bangun ketika kentongan dibunyikan. Jadi kentongan itu dibunyikan sangat keras sehingga Ratna Nareh itu bangun. Bangun gini kan, bangun, ada apa sih? Ribut-ribut gitu kan. Terus jalan Ratna Nareh. Awalnya ia tidak mengetahui apa yang terjadi. Namun setelah Ratna Nareh ini melihat jasad dari Macan Sikep, ia menyadari bahwa Macan Sikep ini hendak menerobos masuk ke kamarnya Ratna Nareh. Melihat jasad dari Macan Sikep ini, bukannya takut, Ratna Nareh ini malah tersenyum puas gitu kan. Ya itulah, pokoknya tersenyum. Dan lu mau tahu yang dilakukan Ratna Nareh itu apa? Jadi Ratna Nareh ini maju kan ke arah jasadnya Macan Sikep, maju gini, terus dia jongkok dan ia menjilati darahnya Macan Sikep yang keluar terus menerus, teman-teman. Jadi jongkok terus di itu darahnya. Astagfirullahaladzim. Setelah gitu kan ya, masyarakat ini hanya terdiam seperti patung dan bergidik ngeri. Wanita cantik yang awalnya dikira baik-baik saja, teman-teman, ternyata sangat mengerikan. Nah, kala itu kan masyarakat hanya terdiam. Ratna Nareh terus menjilati itu darah, dan seketika itu Ratna Nareh pun berkata akan mengambil alih kepemimpinan desa Wonontoro. Nah, itu part 1, teman-teman. Jadi banyak misteri yang tersaji di sini. Siapa sebenarnya Ratna Nareh sudah terungkap gitu kan. Dan apa nasib dari warga masyarakat yang dipimpin oleh Ratna Nareh ke depannya. Jadi gimana tuh ya nasibnya para warga? Akankah lebih baik atau semakin terpuruk, teman-teman? Jadi kalian simak channel ini, jangan di skip lah ya. Kalau bisa kalian subscribe gitu. Oke, kalau kalian suka kalian subscribe ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.